أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أتأمرون الناس A dibaca pendek, kemudian ta di sini hamzah ya, hamzah sukun. Ini dibaca hamzahnya dibaca tipis. Jadi cara bacanya tinggal ditekan saja. Atamu, atamu, jangan ata ya, jangan terlalu tebal. Kemudian mu dibaca pendek, ru ini dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian hukum bacaan ra ini dibaca tebal karena ra-nya berharokat zummah. Cara bacanya yaitu ujung lidahnya terangkat ke langit, oru, ru. Dan sifat ra itu adalah takrir. Jadi takrir itu ada getaran, dan getarannya itu tidak boleh lebih daripada 2 kali getar. Oru, oru ya. Atamurun nas di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Dan cara bacanya itu ditekan, nanna ya. Kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya yaitu memasukkan. Jadi berhubung di sini adalah nun yang bertasydid, maka ini juga dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya itu didengungkan. Atamurunanna nanna. Jadi ditekan nunnya, kemudian ditahan sambil dileburkan suara ke dalam huruf nun. Na dibaca panjang, di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian sa dibaca pendek. Ini hukum bacaan sa ini adalah dibaca tipis ya. Sa si su bas. Jadi di sini ada desis anginnya karena dia sifatnya adalah safir. Jadi kalau safir itu anginnya itu lebih jelas kalau dibandingkan dengan yang sifatnya hamas. Kemudian bil birri, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya lamnya dibaca jelas atau biasa juga disebut dengan idhar qamariyah. Jadi bunyi lam ini dibaca jelas, bil bir ya. Kemudian birri, karena di sini ada ra yang bertasydid, maka cara baca ba-nya ditekan sedikit, birri. Dan ra ini adalah sifatnya takrir, jadi ada getarannya, bil birri ya. Kemudian hukum bacaan ra ini dibaca tipis karena makharijul huruf ra ini yaitu berharokat kisrah ya. Ri dengan bentuk posisi pinggir lidah itu terbuka, jadi seperti orang yang tersenyum, birri ya. Kemudian wa dibaca pendek, tansau, di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf sin, yaitu huruf ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf sin ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi makna awsat itu pertengahan. Pertengahan antara makharijul huruf nun dengan sin itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Kemudian cara baca tansau di sini didengungkan, nunnya disamarkan. Tansau. Jadi nunnya disamarkan dulu, kemudian siap-siap masuk ke huruf sa. Wa tansau. Maka ini ikhfa awsat ini kalau dibandingkan antara tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang atau setara. Jadi nggak ada yang lebih dengung dan nggak ada yang lebih ke samar. Jadi seimbang. Tansau ya. Kemudian sau di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya sa-nya dilembutkan. Sauna ya, tidak perlu dibaca panjang. Kemudian na dibaca pendek. Afu di sini ada nun sukun.
berhadapan dengan huruf ikhfa yaitu huruf fa. Nun sukun bertemu dengan fa ini dinamakan dengan ikhfa awsat yaitu pertengahan antara makharijul huruf nun dengan fa itu tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Jadi cara bacanya yaitu nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf fa. Nah, di sini juga sama ya bacaannya seperti tansau yaitu tingkat kesamaran dan dengungannya itu seimbang. Anfu. Jadi disamarkan nunnya kemudian siap-siap masuk ke huruf fa. Fu-nya dibaca pendek kemudian sa dibaca pendek ya. Sa-nya dibaca tipis. Sa si su bas ya. Kemudian kumwa di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf waw. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya mimnya dibaca jelas ataupun diidharkan. Cara baca ka-nya ditekan saja ya langsung masuk ke huruf wa. Anfusakum wa. Jadi tidak perlu ditahan ya. Wa dibaca pendek antum. Di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta itu dinamakan dengan ikhfa aqrab. Karena ta ini juga bagian daripada huruf ikhfa. Jadi makna ikhfa aqrab itu yaitu dekat. Karena makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan ya. Na ta. Jadi sama-sama posisinya di ujung lidah ya. Jadi cara bacanya itu nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ta. Namun untuk ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih kesamar. Kenapa? Karena nun dengan ta itu makhrajnya berdekatan. Jadi cara bacanya itu ta. Jadi lebih kesamar nunnya ketimbang idgham ataupun dengung. Wa antum ya. Atau cara bacanya itu lebih mudahnya lagi yaitu digantungkan ya. Antum ya. Bukan dibaca ang. Kalau ang itu lebih ke dengung ya. Ini juga bukan an ya. Kalau an itu berarti larinya ke idhar jelas nunnya. Sementara ikhfa ini adalah bacaannya disamarkan ya. Kemudian tumta di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Mim sukun bertemu dengan ta yaitu dinamakan dengan idhar syafawi ya, sama seperti mim sukun bertemu dengan huruf waw ya. Maka cara bacanya itu mimnya dibaca jelas ya. Tumta. Jadi cukup ditekan ta-nya saja kemudian langsung masuk kepada ta yang kedua. Wa antum tats ya. Tatslu berhubung di sini adalah ta sukun ya. Ta sukun itu sifatnya adalah hamas. Jadi ada sedikit desis angin. Tats ya. Ada desis anginnya bukan tat. Jadi jangan dipantulkan hurufnya tetapi didesiskan angin. Tatslu ya. Kemudian lu dibaca panjang. Di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat zumah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian nalki, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ka. Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas atau juga biasa disebut dengan idhar qamariyah. Karena lamnya itu dibaca jelas maka disebut dengan idhar qamariyah. Nalki ya. Ki dibaca pendek, ta dibaca panjang. Di sini ada harakat fathah berdiri tegak ya, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ba dibaca pendek. Nah, di sini ada bentuk tanda waqaf yang seperti qala ini merupakan tanda waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama atau lebih bagus. Maka ketika kita mengwakaf di sini otomatis kita sukunkan ba-nya. Maka ketika ba ini kita sukunkan ya sudah pasti harakatnya dihilangkan ya, atau di barisnya itu dihilangkan. Jadi ba sudah berubah menjadi ba sukun.
Jadi ketika ba ini sudah sukun, maka itu dinamakan dengan qalqalaf, ya. Berhubung ba ini terletaknya di akhir kalimat, maka dinamakan dengan qalqalaf kubra. Jadi qalqalaf kubra itu letak pantulannya itu lebih kuat, ya. Tajlunal kitab, ya, kitab. Jadi ada bunyi be-nya dan ia itu kuat, ya. Kemudian a dibaca pendek, a, ya. Ini bacaan a ini jelas dan makharijul hurufnya itu tipis, bukan a, ya, tetapi a dan bacaannya itu ringan, ya. Kemudian fa dibaca pendek, la dibaca panjang. Ada alif di sini sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian taqi di sini ada ain, ya. Ain ini adalah sifatnya tawassut. Jadi tawassut itu pertengahan antara ditekan dan ditahan, ya. Jadi cara baca ain yang sukun ini dialirkan setengah saja. Afala taqilun, jangan ta, ya, tapi ta dialirkan setengah saja. Kemudian qi dibaca pendek, ya. Ini makharijul huruf qi ini dibaca tebal, ya. Letak posisinya yaitu di pangkal lidah. Saat melafadzkan itu pangkal lidahnya terangkat ke langit, tersentuh dengan langit yang lunak. Qi, ya. Qa qi qu aq. Jadi jangan dibaca kilun, itu bacaan yang salah. Tapi bacaan yang benar itu afala taqilun, ya, qi. Kemudian lun di sini ada waw sukun, sebelumnya berharakat dhammah, kemudian ada satu huruf yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara baca mad arid li sukunnya dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Dan saksikan terus, ya, video-video selanjutnya yang tercantum di channel Ummahatul Qura. Jangan lupa di subscribe, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.